Nah, pertemuan satu ini kita membahas mengenai pengenalan alat ukur listrik ya. Besaran listrik seperti arus, tegangan, daya, dan sebagainya tidak dapat dideteksi dengan panca indera secara langsung ya. Jadi kalau listrik, kita kalau ngetes ya, kita sentuh ya, biar kesetrum. Tapi kan kalau itu daya rendah. Tapi kalau itu daya tinggi, tentu tidak bisa. Kita harus menggunakan alat ya. Agar dapat mengukur besaran tersebut, maka harus ditransformasikan ke dalam besaran mekanis atau besaran lain yang dapat ditangkap oleh panca indera ya. Jadi sebenarnya alat ukurnya ya, secara manual kita bisa ngetes ya listrik itu ada dayanya atau tidak, misalnya dengan menyalakan lampu atau lain sebagainya. Tapi itu kurang memberikan informasi yang lebih detail mengenai berapa daya dari listrik tersebut. Oleh karena itu, idenya adalah mengubah menjadi besaran mekanis atau besaran lain yang dapat ditangkap ke panca indera ya. Salah satu contoh transformasinya adalah perubahan dari arus menjadi satu komponen yang bergerak rotasi pada sumbunya. Misalkan menunjukkan jarum yang bergerak dari kiri ke kanan. Sebenarnya alat ukur itu cara kerjanya seperti itu. Merubah energi listrik tadi menjadi suatu yang diskalakan ya. Jadi itu menunjukkan angka berapa. Itu sebenarnya terserah sih ya. Kita sebenarnya bisa membuat alat ukur sendiri. Tapi untuk memudahkan komunikasi dengan orang lain, kita membutuhkan alat ukur standar yang nanti bisa diterima oleh orang lain juga. Besar sudut rotasi tersebut berhubungan langsung dengan besaran arus listrik yang diamati, sehingga besar sudut sama dengan arus ya. Jadi nanti sudut yang kalau misalnya kita menggunakan jarum ya, sudut yang ditimbulkan oleh jarum pada alat ukur semestinya nanti sama dengan yang ada pada alat-alat listrik tersebut ya. Lanjut, alat ukur adalah, nah ini pengertiannya ya, alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui hasil perbandingan antara satu besaran atau ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Fungsi penting dari alat ukur, baik alat ukur listrik maupun mekanik, adalah untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai batasan naik atau tidaknya peralatan jaringan yang akan dioperasikan ya. Jadi dalam sistem pengukuran listrik ada elemen yang mendeteksi besaran yang akan diukur dan menghasilkan sinyal yang kemudian diproses dalam komponen prosesor dan akhirnya hasil pengukuran ditampilkan oleh indikator. Kumpulan peralatan dalam sistem pengukuran listrik yang mentransformasikan besaran listrik tersebut disebut nanti sebagai alat ukur listrik ya. Nah, alat-alat ukur listrik ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik ya. Nanti yang diukur ada ada arus ya, ada tegangan, ada daya dan lain sebagainya ya. Sebenarnya itu semuanya berhubungan ya. Tapi biasanya begini ya. Teman-teman mungkin yang mungkin dulu IPA ya, atau yang terkait dengan listrik RPL mungkin juga mempelajari ya, bahwa tegangan itu adalah I dikalikan R ya. Betul enggak? Masih ingat enggak? Ada yang tahu? V atau tegangan itu adalah besarnya daya dikalikan tegangan yang ada. Hambatan yang ada. R itu hambatan ya. Sebenarnya untuk mengetahui hambatan dan untuk mengetahui daya, kita bisa cukup tahu dayanya saja. Tapi kita harus menghitung secara manual. Oleh karena itu, saya kira menjadi relevan kalau kita memerlukan alat-alat ukur yang bisa mengecek semua jenis-jenis besaran-besaran listrik yang dibutuhkan ya. Lanjut ya. Pada umumnya alat ukur dibagi menjadi dua ya. Yang pertama absolute instrument ya. Ini adalah instrumen yang digunakan sebagai acuan dasar pengukuran dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan biasanya digunakan pada laboratorium sebagai alat ukur standar ya. Jadi kalau kita kerja di laborat itu kan biasanya karena kita ingin menguji biasanya ya, kita perlu menggunakan alat ukur yang akurasinya tinggi ya. Karena kalau suatu pengujian alat ukurnya atau ukuran-ukurannya itu tidak presisi ya, itu tentu nanti kita akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang kurang presisi juga ya.
Jadi nanti menjadi penting ya ketika kita nanti bekerja di laborat menggunakan alat ukur yang presisinya tinggi. Tapi kalau pekerjaannya sederhana di lapangan dan lain sebagainya yang tidak memerlukan presisi tinggi, itu ya kita bisa menggunakan alat ukur yang biasa saja. Toh nanti di lapangan sebenarnya walaupun presisi tinggi, variabel yang mempengaruhi suatu besaran itu nanti kan banyak ya. Jadi nanti walaupun misalnya di suatu titik sudah diukur nilainya sekian ya, nanti di titik lain bisa saja hasil pengukurannya akan berbeda. Yang kedua adalah secondary instrument. Untuk secondary instrument dapat mengukur besaran listrik bila telah dikalibrasi oleh terlebih dahulu ya dengan membandingkan dengan absolute instrument ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan yang sekunder ya, yang mungkin lebih praktis ya. Kalau misalnya ada di tower, ada di lapangan ya. Walaupun itu mungkin kurang akurat ya, tapi nanti kita bisa melakukan kalibrasi atau pencocokan dengan alat ukur yang lebih presisi ya. Nah lanjut ya, berdasarkan prinsip kerjanya ya, alat ukur listrik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai penunjuk, sebagai pencatat, dan sebagai penjumlah ya. Nah, penunjuk nanti kita akan menggunakan istilah indicating instrument. Kemudian pencatat menggunakan istilah recording instrument, dan penjumlahnya adalah integrating instrument. Untuk alat ukur penunjuk ya atau indicating instrument. Alat ukur penunjuk adalah alat ukur yang langsung menunjukkan besaran yang diukur. Biasanya menggunakan jarum penunjuk. Tetapi sekarang ada pula yang tidak menggunakan jarum penunjuk, yaitu alat ukur digital. Banyak alat ukur yang termasuk kategori ini. Nanti ada voltmeter, ada ampermeter, dan lain sebagainya ya. Soal mana yang lebih akurat dan mana yang lebih efektif itu debatable lah ya. Tapi secara umum ya kita perlu tahu ya bahwa keduanya bekerja dengan cara yang sama, yaitu mengubah besaran-besaran energi listrik tadi menjadi besaran-besaran yang dapat dinyatakan atau dapat ditangkap oleh panca indera. Dinyatakan dengan angka, ditangkap dengan panca indera. Selanjutnya alat ukur pencatat ya. Alat ukur pencatat adalah alat ukur yang mencatat secara terus-menerus ya, atau biasanya alat ukur seperti ini disebut sebagai alat ukur yang real time terhadap besaran yang diukur selama periode waktu yang ditentukan. Pada alat ini terdapat pena dan gulungan kertas yang berputar. Pena tersebut akan bergerak sebanding dengan besaran listrik yang diukur sehingga perubahannya tercatat secara kontinu. Nah contohnya nanti adalah recording voltmeter yang terdapat pada gardu induk yang mencatat fluktuasi tegangan yang terjadi ya. Jadi kalau kasus-kasus layanan listrik yang terus menerus seperti layanan PLN, seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena variabel yang ada di situ kan banyak yang mempengaruhi tegangan listrik, daya listrik, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian itu kalau tidak direkam ya, ukurannya tidak direkam, mereka akan sulit mengevaluasi. Misalnya ada laporan ya, listrik mati atau terjadi lonjakan listrik pada jam 8. Padahal kejadian yang menyebabkan pemadaman listrik atau lonjakan listrik itu sebenarnya bisa saja terjadi pada jam sebelumnya, misalnya jam 7 ya. Atau jam sebelumnya lagi jam 6 ya. Kalau itu tidak pernah dicatat, tidak pernah diketahui atau sulit untuk dievaluasi ya, mana yang sebenarnya menyebabkan terjadi pemadaman atau terjadi lonjakan listrik. Karena apa? Kalau itu tidak pernah bisa dievaluasi, nanti mereka akan sulit memperbaikinya ya. Kalau itu mudah dievaluasi pada jamnya ya, atau mereka melakukan treatment tertentu pada peralatan-peralatan yang mereka gunakan, itu akan lebih mudah untuk dilakukan maintenance atau perbaikan. Dengan adanya catatan seperti ini ya, misalnya sedang ada treatment perbaikan begitu ya, kemudian terjadi lonjakan listrik, maka mereka akan mudah melokalisasi informasi. Oh, ini misalnya lonjakan listrik terjadi karena ada perbaikan di titik-titik tertentu, sehingga yang dievaluasi titik itu saja. Tapi kalau tanpa ada informasi tersebut, maka mereka konsekuensi logisnya ya
harus memeriksa seluruh jaringan yang ada, dan itu akan memakan energi yang lebih besar. Nah, inilah pentingnya pencatatan atau alat ukur yang mencatat ini ya, besaran listrik secara kontinu. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah penjumlah ya. Ini adalah alat ukur yang mengukur jumlah total energi listrik yang dikonsumsi oleh suatu rangkaian dalam periode waktu tertentu. Energi yang diukur ini sebenarnya merupakan perkalian antara daya aktif dengan waktu. Kilowatt hours meter atau kWh merupakan contoh dari alat ukur ini ya. Alat ukur listrik berikutnya bisa juga dibedakan berdasarkan arus yang ada ya. Nah, mungkin teman-teman kalau ini sudah familiar ya. Ada istilah arus searah atau biasanya kita singkat menjadi DC ya. Itu prakteknya biasanya yang menggunakan baterai ya. Alat-alat yang menggunakan baterai itu biasanya menggunakan arus listrik searah ya. Kemudian ada juga arus listrik bolak-balik. Yaitu produknya biasanya kalau kita lihatnya di PLN ya. Itu arus listriknya bolak-balik ya. Itu nanti teman-teman itu ya bisa dipelajari lebih lanjut kenapa menggunakan DC, kenapa menggunakan bolak-balik ya, atau bolak-balik itu biasanya dalam istilah internasionalnya disebut sebagai AC ya. Bukan AC itu ya, tapi itu ya. Automatic recurrent ya. Kemudian yang terakhir ini adalah arus arah dan arus bolak-balik ya. Jadi karena teori pengembangan listrik itu ada dua, yaitu DC dan AC ya. Pada prakteknya kita dalam sehari-hari itu seringkali ya menggunakan dua perangkat dengan tipe listrik yang berbeda, yaitu tipe bolak-balik dan tipe searah ya. Nah, itu misalnya kalau smartphone kita itu sebenarnya DC, tapi sumbernya itu dari sumber arus listrik bolak-balik, sehingga pada prakteknya ya kita menggunakan jenis yang ketiga ini, yaitu searah dan bolak-balik ya. Makanya sekarang ada istilah alat-alat yang mengkonversi menjadi AC, dari AC ke DC atau DC ke AC. Itu nanti karena alat-alat listrik yang dibutuhkan atau alat listrik yang kita pakai sehari-hari itu menggunakan dua tipe ini ya, macam arus listrik ini ya. Lanjut ke syarat-syarat alat ukur listrik ya. Alat ukur tidak boleh membebani atau mempengaruhi yang diukur. Yang pertama ya. Jadi alat ukur itu harus ringan ya, tidak bersifat membebani. Karena kalau membebani, nanti hasil pengukurannya pun juga tidak akan akurat ya. Yang kedua, mempunyai keseksamaan yang tinggi, yaitu alat harus mempunyai ketetapan dan ketelitian yang tinggi. Tadi presisi tadi ya. Kemudian berikutnya mempunyai kepekaan atau sensitivitas yang tinggi juga ya. Jadi kalau alatnya itu dipakai ngukur kadang bisa kadang enggak, yaitu nanti kurang relevan kalau kita gunakan sebagai alat ukur ya. Yaitu batas input sinyal yang sekecil-kecilnya sehingga mampu membedakan gejala-gejala yang kecil. Berikutnya mempunyai stabilitas yang tinggi sehingga menolong dalam pembacaan dan tidak terganggu karena keadaan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, kemampuan baca atau readabilitas yang baik ya. Jadi alat ukur itu penting juga untuk mudah dibaca, karena yang menggunakan alat ukur itu kan manusia, sekalipun yang diukur itu adalah benda ya. Hal ini banyak tergantung dari skala dan alat penunjuknya serta piranti yang untuk menghindari kesalahan peralatan. Yang keenam adalah kemantapan atau reliabilitas alat yang tinggi, yaitu alat yang dapat dipercaya kebenarannya untuk jangka waktu yang lama ya. Nah, tadi sudah saya singgung juga. Lanjut ya. Tanda-tanda pada alat ukur. Pada alat ukur, khususnya alat ukur electrical instrument, selalu terdapat beberapa tanda pada alat ukur. Tanda tersebut menyatakan antara lain yang pertama adalah tipe atau jenis alat ukurnya. Yang kedua, jenis besaran yang dapat diukur. Yang ketiga, letak alat ukur saat pengukuran. Dan yang keempat adalah kelas ya. Jadi kelas itu adalah itu ya, klasifikasi dari alat ukur. Jadi nanti alat ukur daya rendah, alat ukur daya tinggi itu nanti berbeda. Nah, tanda-tanda dalam alat ukur nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang seperti ini biasanya untuk
tanda alat ukur kumparan putar. Yang ini adalah alat ukur kumparan putar dengan kumparan pembanding. Yang seperti ini alat ukur kumparan putar dengan penyarah. Yang seperti ini alat ukur besi putar. Yang seperti ini alat ukur besi putar dengan kumparan pembanding. Yang seperti ini alat ukur induksi. Dan yang seperti ini alat ukur induksi dengan kumparan pembanding. Dan yang seperti ini alat ukur elektrodinamis ya. Selanjutnya yang seperti ini alat ukur elektrodinamis dengan kumparan pembanding ya. Ini simbol berikutnya ini ya. Ada alat ukur elektrodinamis dengan kumparan pembanding, ada alat ukur kawat panas ya seperti ini ya. Kemudian yang seperti ini alat ukur bimetal ya. Kemudian alat ukur elektromagnetik ya. Kemudian alat ukur vibrasi ya, atau sebenarnya ini ya, listrik itu juga mengeluarkan getaran ya. Kemudian seperti ini, lihat buku petunjuk ini bukan kesalahan ketik ya. Maksudnya alat ukur ini dijelaskan dalam buku petunjuk lebih lanjut ya. Kemudian yang seperti ini alat ukur arus arah, yang seperti alat ukur arus bolak-balik ya. Yang seperti ini alat letak vertikal ya, yang seperti ini horizontal, dan yang sudut seperti ini letak miring 60 derajat. Yang seperti ini astatis ya. Kemudian berikutnya tegangan testing ya, kalau tidak angka 0,5 kV ya. Yang seperti ini kelas alat ukur ya. Selanjutnya simbol tadi ya, menurut sumber tegangan ya. Untuk sama dengan ini, pengukuran untuk besaran-besaran arus arah atau biasanya kita sebut DC ya. Kemudian yang seperti ini tadi AC, yang seperti ini atau seperti ini searah dan bolak-balik ya. Oh ini, sorry. Ini menggunakan dua simbol ini ya. Kemudian yang tiga kemudian seperti ini untuk pengukur fasa 3 ya. Selanjutnya simbol alat ukur menurut tegangan pengujinya. Bintang dengan angka 2 seperti ini, tegangan uji 2 kV, dengan tanda 3 kV, dengan tanda 4 kV. Kemudian posisi pengoperasian ya, tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Ini mendatar ya atau berdiri ya, horizontal lah ya. Kemudian ini tegak ya, kemudian yang seperti ini 60 derajat. Nah, ini adalah posisi mendatar ya. Nanti maksudnya alatnya diletakkan mendatar gitu ya. Kemudian yang seperti ini posisi tegak ya atau berdiri ya. Nah, ini dengan posisi miring ya. Selanjutnya prinsip kerja alat ukur listrik ya. Yang pertama kWh atau kilovolt ARH ini ya. Ini sistem induksi cara kerjanya, prinsipnya ya. Induksi itu ya aliran listrik gitu ya. Kemudian kW atau kVA maksimometer ini elektrodinamis ya. Atau gerakan listrik ya. Kemudian voltmeter ya, sistem elektromagnet dan kumparan putar dan besi putar ya. Selanjutnya ampermeter ya, ini dengan cara prinsip kerja elektromagnet dan kumparan putar juga ya. Selanjutnya prinsip kerja besi putar ya. Alat ukur dengan prinsip kerja besi putar atau disebut juga dengan elektromagnet adalah suatu alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan besi yang berputar. Bila sebuah kumparan dan di dalamnya terdapat besi, maka besi tersebut akan menjadi magnet ya. Jadi nanti teman-teman yang IPA saya kira itu ya, yang dulu dari IPA ya saya kira familiar ya dengan istilah ini ya, bahwa listrik itu dihasilkan dari sebuah kumparan ya, dan sebuah medan magnet ya. Jika dalam kumparan tersebut diletakkan dua batang besi, maka keduanya akan menjadi magnet, sehingga kedua batang besi tersebut akan saling tolak menolak karena ujung-ujung kedua batang besi tersebut mempunyai kutub yang sejenis ya. Lanjut ya. Arus yang diukur melalui kumparan yang tetap dan menyebabkan terjadinya medan magnet ya. Alat ukur dengan tipe besi putar ini adalah sederhana dan kuat dalam konstruksi, mudah dan dengan demikian mendapatkan penggunaan-penggunaan yang sangat besar. Sebagai alat ukur untuk arus dan tegangan pada frekuensi. Keuntungan lain dari alat ukur ini adalah dapat pula dibuat sebagai alat ukur yang mempunyai sudut yang sangat besar ya. Oke, masih terkait dengan besi putar ini ya. Karakteristiknya yang pertama,
dapat digunakan untuk pengukuran arus searah maupun bolak-balik. Kemudian mempunyai ketelitian yang rendah. Selanjutnya untuk mengukur arus yang sedang dan besar juga bisa ya. Kemudian sederhana dan kuat dalam konstruksi ya. Kemudian mempunyai kerugian histerisis ya. Jadi kalau yang seperti ini, besi berputar seperti ini ya, biasanya lebih cocok untuk pengukuran arus besar ya, atau setidaknya menengah lah ya, sedang ya. Sedangkan untuk alat elektronik itu biasanya tidak bisa ya, karena alat elektronik itu tegangannya kecil ya, arusnya juga kecil ya. Oke, lanjut masih tentang kumparan putar ya. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya kumparan listrik yang ditetapkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Alat ukur jenis ini tidak terpengaruh oleh magnet luar karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam alnico yang berbentuk U. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang dipakai arus searah ya. Jadi nanti ini hanya bisa digunakan pada arus DC ya, karena perputarannya tidak bisa bolak-balik ya. Kalau bolak-balik itu nanti ya ini berputar-putar ya. Nah, alat ukur listrik jenis kumparan putar dengan medan magnet tetap mempunyai karakteristik seperti berikut ya. Yang pertama, hanya dapat digunakan untuk pengukuran arus arah. Kemudian mempunyai ketelitian yang tinggi, pemakaian dayanya sedikit, kemudian mempunyai skala yang uniform, tidak mempunyai kerugian histeris ya. Kemudian mempunyai medan magnet yang kuat sehingga tidak terpengaruh medan magnet luar ya. Selanjutnya mempunyai kesalahan yang ditimbulkan oleh usia pegas dan magnet permanennya. Berikutnya untuk mengukur arus yang kecil dan sedang ya. Selanjutnya cara kerja atau prinsip kerja dari sistem alat ukur induksi. Induksi adalah suatu keadaan listrik hasil akibat adanya medan magnet yang bangkit di sekitar kumparan berarus listrik. Bila suatu konduktor ditempatkan dalam medan magnet dari arus bolak-balik, maka arus putar akan dibangkitkan di dalam konduktor tersebut. Medan-medan magnet ini dari arus putar ini dan dari arus bolak-balik yang menyebabkannya akan memberikan interaksi yang menimbulkan momen gerak pada konduktor ya. Dan prinsip ini akan menjadi kerja daripada alat ukur induksi. Alat ukur induksi hanya dipergunakan pada pengukuran listrik bolak-balik serta dapat digunakan sebagai ampere meter juga. Voltmeter ataupun voltmeter juga bisa ya, atau kWh meter ya. Nah, ini kWh meter itu yang biasa ada di rumah-rumah kita ya. Torsi menyimpang pada alat ukur induksi dihasilkan oleh reaksi antar flux magnet bolak-balik ya. Nah, makanya karena produk PLN kan biasanya harus bolak-balik ya, kita biasanya menggunakannya kWh meter ya. Prinsip kerja selanjutnya ya, alat ukur dengan sistem induksi atau dikenal dengan sistem Feraris ini mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Yang pertama, bila dalam medan magnet dengan garis gaya magnet dengan arah yang berputar dipasang sebuah tromol yang berbentuk silinder, tromol tersebut akan turut berputar menurut arah putaran garis-garis gaya magnet tadi. Medan magnet ini dinamakan alat ukur medan putar atau alat ukur induksi. Bisa juga disebut alat ukur Feraris ya. Nah, karakteristik dari alat ukur induksi ini yang pertama, mempunyai konstruksi sederhana dan kokoh. Kemudian berikutnya mudah dibuat dengan skala pembacaan yang lebar. Selanjutnya mempunyai skala pembacaan yang lebar juga. Tidak terlalu terpengaruh oleh medan magnet luar, kemudian menyerap daya yang besar dan hanya digunakan untuk arus AC. Kebalikan dari alat ukur yang tadi, putaran tadi ya. Selanjutnya prinsip kerja sistem elektrodinamis alat ukur ya. Alat ukur elektrodinamis adalah alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan kumparan putar. Sistem kerjanya sama dengan sistem kumparan berputar, tetapi magnet tetap diganti dengan magnet listrik. Berdasarkan kaidah tangan kanan ya, teman-teman kalau ingat seperti ini ya dulu ya, yang IPA ya, yang tidak IPA anu aja, sebagai pengetahuan dasar saja ya.
Berdasarkan kaidah tangan kanan pada gambar A, jarum akan menyimpang tekanan. Bila arus dibalik maka arah bergambar B maka jarum akan tetap menyimpang ke kanan. Baik arus berganti-ganti arah, jarum tetap menyimpang ke satu arah ya. Teman-teman lihat gambarnya nanti. Selanjutnya masih tentang alat ukur elektrodinamis ya. Alat ukur tipe elektrodinamis dapat digunakan untuk arus bolak-balik atau arus arah. Nah, kalau ini bisa dua-duanya. Akan tetapi pemakaian daya cukup tinggi ya. Sedangkan alat ukur prinsip lain telah dapat pula dibuat dengan presisi tinggi. Maka pada saat ini alat ukur elektrodinamis kurang sekali dipergunakan sebagai alat ukur ampere maupun volt, tetapi lebih banyak digunakan sebagai pengukur watt ya. Nah, alat ukur elektrodinamis ini mempunyai karakteristik yang pertama, dapat digunakan untuk pengukuran arus bolak-balik maupun searah, kemudian mempunyai ketelitian yang tinggi, berikutnya pemakaian daya tinggi, kemudian banyak digunakan pada wattmeter. Kemudian alat ukur dengan kawat panas ya. Jika sepotong logam dialiri arus listrik yang cukup besar, kawat tersebut akan menjadi panas. Oleh sebab itu akan memuai ya. Nah, gimana? Masih loading. Lanjut di sini ya. Sudah gabung semua ini ya. Saya setuju semua ya. Udah kelihatan ya? Belum. Sambil saya lanjutkan dulu materinya, nanti ini saya rekam dan saya bagikan ya. Nah, selanjutnya ini prinsip kerja dari kawat panas ya. Jika sepotong logam dialiri arus listrik yang cukup besar, kawat tersebut akan menjadi panas. Oleh sebab itu akan memuai menjadi lebih panjang. Pemuaian tersebut digunakan untuk menggerakkan jarum penunjuk. Pada gambar berikut terlihat sepotong kawat logam campuran dari logam platina dan iridium yang direntangkan pada titik A ke B ya. Pada waktu tidak ada arus, yaitu I sama dengan 0 ya. Ingat simbol arus listrik itu adalah I ya. Jarum penunjuk tepat di angka 0. Jika kita alirkan arus searah dari A ke B sehingga kawat A ke B menjadi memuai dan lebih panjang, ternyata jarum tidak menunjuk 0. Tetapi menyimpang ke arah kawat ya. Hal ini disebabkan karena kawat A ke B menjadi lebih panjang dan ditarik oleh pegas sehingga memutar poros jarum. Baik arus arah tersebut mengalir dari A ke B maupun dari B ke A, jarum tetap menyimpang ke arah kanan. Prinsip ini dapat dipakai untuk searah dan bolak-balik ya. Jadi keuntungannya seperti itu. Nah, gambarnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kawatnya nanti di sini ya. A, B ini adalah batu terminal ya. A dan B ini ya. Oh, kawatnya ini ya. Kemudian C ini adalah tempat pengikat ya. Kemudian D ini adalah tali ya. Di tali. Di mana? Oh, ini dia. Kemudian P-nya ini adalah pegas ya. Kemudian ini adalah poros penggulung ya. Ini poros penggulung ya. Kemudian M ini adalah kawat penarik, dan N ini adalah tali penarik, dan X ini adalah kawat panas ya. Teman-teman bisa cek ya. Ini X ya. Kemudian ini M ya. Kemudian ini N-nya ya. Alat yang menggunakan elemen putar atau penunjuk jarum memerlukan gaya atau torsi untuk dapat membaca besaran yang diukur. Atau gaya atau torsi terdiri dari 3, yaitu torsi penyimpangan, torsi kontrol, dan torsi redam ya. Torsi penyimpangan. Torsi penyimpangan atau torsi kerja adalah gaya atau torsi yang menyebabkan elemen putar atau moving system bekerja menggerakkan jarum penunjuk pada posisi 0 saat alat ukur tidak digunakan ke posisi simpangannya. Torsi tersebut dihasilkan oleh gaya-gaya elektromagnetik, elektrostatik ya, dan elektrodinamik serta induksi ya.
Kemudian torsi kontrol. Torsi kontrol adalah gaya atau torsi yang arahnya berlawanan dengan torsi kerja, sehingga jarum akan menunjukkan pada besaran yang diukur. Torsi ini juga berfungsi untuk mengendalikan kedudukan jarum ke posisi semula ya. Dan yang terakhir adalah torsi redam ya. Torsi redam adalah torsi atau gaya yang digunakan untuk meredam asilasi ya. Jadi osilasi dari moving system atau jarum penunjuk agar jarum segera menunjuk ke besaran yang diukur ya. Oke, saya kira demikian materi utama kita hari ini ya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada.